Sebelumnya saya mau nanya, ada yang sudah tahu apa sih itu sistem koordinat? Ada yang sudah pernah belajar sistem koordinat sebelumnya di SD? Ada yang sudah pernah belajar? Lupa, tapi sudah pernah ya? Belum? Belum pernah belajar? Sudah lupa. Oke, kalau gitu kita ingatkan kembali. Gak ingat sama sekali. Oke, kita baca ya. Jika kalian melihat denah peta perumahan di atas, nih ya, denah peta perumahan 1, 2, 3 sampai 18, 1 sampai 11, 1 sampai 11, 1 sampai 10, 1 sampai 10 dan lain-lainnya. Apa yang bisa kita simpulkan? Teratur ya. Semuanya seperti sudah ada posisinya masing-masing. Nah, jika kalian melihat denah peta perumahan di atas, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa sehingga tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya seperti garis vertikal dan garis horizontal. Ini garis vertikal, ini garis horizontal. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Nah, jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut dengan sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti apa sih sistem koordinat itu, mari kita pelajari di bab ini. Ini maksudnya seperti ini. Kalau yang ini nomor 1 sampai nomor 11, ini acuannya adalah dari sebelah sini. Yang di sini nomor 1, ke kanan jadi nomor 2, ke kanan lagi jadi nomor 3, ke kanan lagi jadi nomor 4 dan seterusnya. Yang jadi acuan adalah yang di titik ini, nomor 1. Begitu juga dengan yang ini. Yang jadi acuan itu yang ini, nomor 1, ke bawah 2, ke bawah lagi 3, ke bawah lagi 4 dan seterusnya. Itu yang maksudnya titik acuan. Kemudian di sistem koordinat ini kita akan mempelajari mengenai posisi titik. Ada yang namanya titik asal, sumbu X, juga sumbu Y, dan juga ada juga yang namanya posisi garis. Ada yang namanya garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Perhatikan gambar 1.1 berikut. Ini ada rumah, ini ada orang, ini sekolah, ini rumah. Ini ada orang biru dan orang merah. Keduanya ini mau pulang ke rumah yang sama, tapi melewati jalan yang berbeda. Kita baca ya. Udin dan Siti ingin berkunjung ke rumah gurunya Bu Badia. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,7 km dari jalan Diponegoro dan berjarak 2 km dari jalan Sudirman. Kita lihat ya, jalan Diponegoro itu yang ini. Katanya rumahnya itu berjarak 1,7 km dari jalan Diponegoro. Berarti dari sini ke sini itu adalah 1,7 km. 900 ditambah 200 berapa? 1100 kan? 1100 ditambah 600 1700 meter. Berarti dari sini ke sini kalau ditarik garis lurus itu totalnya adalah 1,7 km. Sedangkan
dari Sudirman, Jalan Sudirman yang ini ke rumahnya itu berjarak 2 km. Kita lihat ya. Pointer, nggak ada pointer kah? Oh ini ya. Oke. 300 tambah 600 900 ya, tambah 200 1100, tambah 400 1500, tambah 500 jadi 2000. Berarti jarak dari sini ke sini kalau ditarik garis lurus itu ada 2000 meter atau 2 km. Itu berarti rumah Bu Badiah berarti posisinya tepat di sini. Udin dan Siti berangkat bersama dari sekolah. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Udin. Jadi Udin lewatnya ke sini. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Siti. Sini, 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 baru nyampe. Kemudian ternyata Udin berhasil menemukan rumah Bu Badiah terlebih dahulu. Mengapa Siti lebih lambat menemukan rumah Bu Badiah? Untuk dapat menyelesaikan persamaan tersebut, sebaiknya kita mempelajari kegiatan berikut. Jadi, kenapa si Siti lambat menemukan rumah Bu Badiah? Karena dia memilih rute yang lebih jauh. Karena rumahnya Bu Badiah kan di sini. Terus Udin tuh berangkat dari sini, dia lebih memilih jalan yang cepat. Sedangkan Siti lebih memilih jalan yang memutar. Kenapa? Dia kan pergi sendiri. Kenapa dia pilih jalan yang memutar? Karena dia nggak tahu petanya, dia tidak bisa membaca peta. Karena dia tidak tahu medannya, makanya dia berputar. Sedangkan Udin, dia tahu bagaimana cara tercepat menuju ini. Jadi salah satu fungsi dari sistem koordinat adalah untuk bisa juga untuk membaca peta. Jadi kalau misalkan kita tahu posisinya di sini, kita bisa memperkirakan kemanakah rute yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Duh, kreatif ya. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius, ini namanya koordinat kartesius ya. Yang ini namanya X positif, yang kesini namanya X negatif. Yang kesini namanya Y positif, yang kesini namanya Y negatif. Pokoknya yang vertikal itu pasti sumbu Y, yang horizontal itu pasti sumbu X. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius untuk selanjutnya disebut bidang koordinat saja, memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi pusatnya itu di sini. Ini X positif, ini X negatif, Y positif, Y negatif. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu tentukan koordinat titik tersebut. Ya, yang namanya koordinat itu pasti bentuknya adalah X, Y. Jadi, misalnya ya, titik A. Titik A ini terletak di sumbu X nomor 2 dan sumbu Y nomor 6. Berarti A ini koordinatnya ada di 2,6. B ini terletak di sumbu X nomor 5 dan sumbu Y nomor 5 juga. Berarti koordinatnya adalah 5,5. Sekarang kalau yang C koordinatnya berapa? Ada yang tahu koordinatnya berapa?
3, minus 4. Kebalik. Kan dimulai dari X dulu baru Y. Berarti dari X dulu baru Y. Berarti yap, betul. Minus 4,3. Karena sumbu X-nya ini ada di minus 4. Sumbu Y-nya ini ada di 3. Jadi dia minus 4,3. Kalau D, yang D minus 5,6. Oke. Betul. Berarti sudah paham ya untuk menentukan titik-titik koordinat. Dari gambar 1.2 dapat ditulis posisi titik-titik, yaitu titik A. Titik A ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X ini menunjukkan posisi Y. Kemudian 2 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2 ini menunjukkan posisi X. Kemudian titik B, berjarak 5 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 satuan, berarti dia menunjukkan posisi Y. Oke, pointer ya, lupa, maaf. 1, 2, 3, 4, 5. B-nya ini ada 5 satuan dari sumbu X. Berarti dia menunjukkan posisi Y ada di nomor 5. Kemudian berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia menunjukkan posisi sumbu X itu ada di nomor 5 juga. Oke. Nomor C, berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Berarti 1, 2, 3. Ini kan sumbu X ya. 1, 2, 3. Berarti dia menunjukkan kalau posisi Y-nya itu adalah 3. Kemudian berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia menunjukkan kalau sumbu X-nya ini ada di minus 4. Sekarang misal ya, saya bikin titik di sini. Berapa satuankah titik X ini terhadap sumbu X? Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak Nur Ilzas. Berapa satuankah titik X ini terhadap sumbu X? 4, ya betul. Berapa satuankah titik X ini terhadap sumbu Y? Terhadap sumbu Y 8. Oke, benar. Berarti sudah paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Yang lainnya putus-putus juga? Hayo, sinyalnya itu paling, Mbak. Oke, sudah paham semuanya? Bisa dilanjutkan? Gedein. Segini. Sudah?
Sekarang kalian sudah mengetahui jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada titik yang memiliki jarak yang sama, ada pula yang berbeda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tadi kan udah dibilang ya, titik A itu jarak terhadap sumbu X-nya 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya 2 satuan. Berarti koordinatnya adalah 2,6. Kok kebalik? Karena jarak terhadap sumbu Y ini menunjukkan posisi X, jarak terhadap sumbu X menunjukkan posisi Y. Jadi, ulang ya. Jarak terhadap sumbu Y ini misalkan titiknya di sini. Sumbu Y-nya kan di sini. Berarti jarak titik ini terhadap sumbu Y menunjukkan nilai X. Kemudian jarak titik ini terhadap sumbu X menunjukkan nilai Y. Paham ya? Jadi kalau misalnya di sini tulisnya jarak terhadap sumbu X-nya 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya 2 satuan, berarti koordinatnya adalah 2,6. Karena jarak terhadap sumbu Y ini merupakan nilai X. Jarak terhadap sumbu X ini merupakan nilai Y. Berarti 2,6. Kemudian nanti kalau misalkan ditulis koordinatnya jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke pembagian koordinat Kartesius. Jadi di dalam koordinat Kartesius itu ada yang namanya kuadran. Kuadran ini ada 4 macam. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, juga kuadran 4. Kuadran 1 itu nilai X-nya itu pasti positif, Y-nya juga pasti positif. Dia ada di daerah sini. Ini namanya kuadran 1. Kemudian kalau kuadran 2, karena dia ada di daerah sini, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena dia di kuadran 1, berarti kan X-nya ini semuanya nilainya positif kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau X-nya positif, Y-nya positif, dia ada di kuadran 1. Kalau dia di kuadran 2, oke. Kalau dia di kuadran 2, ini kan X-nya ini ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 ya. X-nya minus semua. Y-nya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya tetap positif. Berarti kuadran 2 ini punya ciri-ciri X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kalau kuadran 3, kita lihat ya, nilai X-nya itu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Berarti X-nya ini semuanya nilainya negatif. Bagaimana dengan Y? Y-nya juga minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Y-nya semuanya negatif. Berarti kuadran 3 ini punya ciri-ciri X negatif, Y juga negatif. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 ini ciri-cirinya adalah X-nya ini positif semua, 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya ini negatif semua, minus 1 sampai minus 5. Sehingga kuadran 4 ini punya ciri-ciri X positif, Y negatif. Ulang ya, kuadran 1, kuadran 1, kuadran 1 X-nya positif, Y-nya negatif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Oh, ini Y-nya positif juga. Mau nggak mau ya, udah dari sananya.
nggak bisa dihilangin. Paham ya? Pembagian kuadran, paham? Kuadran 1, 2, 3, 4, paham? Atau perlu dijelaskan ulang? Contoh ya, misal saya punya titik di sini aja. Titik A. Kok bisa positif dan negatif? Kita lihat dari nilai X dan nilai Y-nya. Kita lihat ya. Kalau di kuadran 1, nilai X-nya ini kan positif semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak mungkin dia negatif. Berarti kuadran 1 ini nilai X-nya selalu positif. Kemudian kita lihat nilai Y-nya. Y-nya ini selalu 1, 2, 3, 4, 5 selalu positif. Berarti Y-nya juga positif. Kuadran 2, X-nya ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Semuanya minus, semuanya negatif kan? Berarti kuadran 2 ini punya ciri-ciri X-nya negatif. Kalau Y-nya tetap positif karena ke atas 0 ke atas itu pasti positif. Berarti kuadran 2 punya ciri-ciri X negatif, Y positif. Kuadran 3, X-nya ini negatif semua, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Semuanya negatif. Berarti X-nya ini punya ciri-ciri negatif, Y-nya juga minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, semuanya negatif. Berarti Y-nya juga negatif. Kalau kuadran 4, X-nya ini kita lihat semuanya positif ya. Berarti X-nya positif, Y-nya ini semuanya negatif. Berarti Y-nya negatif. Sekarang contoh, kalau saya punya titik di sini minus 5,6, berarti dia masuk kuadran berapa? Dua, betul, karena X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau 5, minus 4 ini masuk kuadran 4 karena X-nya positif, Y-nya negatif. Sekarang kalau saya punya 1,7 masuk kuadran berapa? 1 karena X-nya positif, Y-nya juga positif. Sekali lagi, kalau saya punya minus masuk kuadran 3. Yeay, betul. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan masalah kuadran? Kenapa sih kita tuh harus tahu kuadran? Karena supaya kita tahu, ini kan misalnya kita mau baca peta. Ini adalah titik pusatnya. Ya, bisa juga kayak baca kompas, baca radar. Ini kan misalkan ini titik pusatnya, kita ada di sini. Terus kita mau ke tempatnya si E. Nah, tempatnya si E ini ada di posisi minus 3, minus 3. Kita harus ke arah mana? Ya, kita harus ke arah sini, soalnya dia terletak di kuadran ketiga. Jangan nanti kalau misalnya rumahnya di sini, dia jalannya ke sini, seret, nggak ada, balik lagi ke sini, baru ke sini. Begitu. Jadi itu adalah salah satu manfaat kuadran untuk mengelompokkan bagian mana, dan mana. Iya rasanya ya, soalnya ini kan seperti radar, prinsipnya sama.
Oke, sekarang coba perhatikan kembali posisi titik-titik pada bidang koordinat kartesius pada gambar 1-2. Dari gambar 1-2 tersebut ada titik-titik yang memiliki jarak yang sama dan yang berbeda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang, coba amati titik-titik yang memiliki jarak yang sama dan berbeda terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta tentukan koordinat titik-titik yang memiliki jarak yang sama dan berbeda. Maksudnya apa ya? Jadi 1. Titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X karena titik-titik tersebut berjarak 6 satuan ke sumbu X. Mana aja yang berjarak 6 satuan? Yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, berarti kita cari yang Y-nya nilainya 6. Ada titik A, ada titik D, ada titik H, ada titik F. Kemudian titik-titik yang berjarak tidak sama terhadap sumbu X karena titik-titik tersebut mempunyai jarak yang berbeda, baik ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Itu ada titik A. Titik A jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya beda ya. Ke sumbu X-nya jaraknya 6, ke sumbu Y-nya jaraknya 2. B sama. Kemudian C jaraknya ini ke sumbu X-nya 3, ke sumbu Y-nya 4. Kemudian D ke sumbu X-nya ke sumbu X-nya 6, ke sumbu Y-nya 5, dan seterusnya ya. Sekarang lanjut ke sekarang ya. Ini. Coba perhatikan kembali bidang koordinat berikut. Ini ya. Koordinat A, titik A ada di 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, 2 satuan dari sumbu Y, kemudian dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Kalau sebelah kanan sumbu Y berarti pasti positif. Kemudian titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berada di sebelah atas sumbu X. Berarti dia juga pasti positif. Ini titik A 2,6. Bagaimana dengan C 2,3? Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Dia berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri. Kemudian dia berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di sebelah atas. Kalau di sebelah kiri sumbu Y itu kan pasti negatif ya, X-nya. Kalau di sebelah kanan, X-nya pasti positif. Kalau di atas, Y-nya positif, di bawah Y-nya negatif. Dan seterusnya. Berdasarkan tabel 1.3, maka jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana cara menentukan apakah suatu titik berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y? Kira-kira gimana caranya?
Bagaimana cara menentukan apakah suatu titik berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y? Ada yang tahu? Kira-kira gimana caranya? Jujur. Betul, kita lihat dari nilai positif dan negatifnya. Kalau dia positif, berarti dia ada di sebelah kanan. Kalau kenapa, Mbak? Kalau dia negatif, berarti dia ada di sebelah kiri. Kemudian, bagaimana cara menentukan suatu titik berada di atas atau di bawah sumbu X? Kok serem perang? Oke, Mbak Darnisem. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimana cara menentukan? Ya, nggak apa-apa. Cara menentukan suatu titik berada di atas atau di bawah sumbu X. Gimana caranya? Dilihat dari nilai positif dan negatifnya juga. Kalau misalkan dia positif, berarti dia ada di sebelah atas sumbu X. Kalau dia negatif, berarti dia ada di sebelah bawah sumbu X. Apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, D 0,4, E minus 5,0, dan H 0,-5? Apa yang kalian ketahui? Kalau 3,0 itu berada tepat di sumbu X, karena Y-nya 0 kan. 3,0 berarti kan di sini dia tepat di sumbu X karena Y-nya itu adalah 0. Kalau misalnya 0,4, oke. Kalau misalkan 0,4 berarti dia tepat berada di sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 4 di sini. Kemudian ada lagi tadi berapa? Minus 5,0. Minus 5, kalau ini kan ada di X positif ya. Ini ada di Y positif. Kalau minus 5,0 berarti dia tepat berada di X negatif. Karena X-nya minus 5, Y-nya 0. Dan satu lagi adalah 0,-5 di sini. X-nya 0, Y-nya minus 5. Dia tepat berada di sumbu Y negatif. Kemudian, apa ciri titik-titik yang berada pada sumbu X? Apa ya ciri titik-titik yang berada sumbu X? Apa ciri-cirinya? Sebenarnya kalau dilihat kan titik-titiknya sumbu X dan sumbu Y kan sama saja sih. Hanya saja penulisannya berbeda. Kalau sumbu X, dia ditulis terlebih dahulu titik-titiknya. Kalau sumbu Y, dia ditulis setelah sumbu X. Berarti bedanya di situ ya. Kalau misalkan 3,0, berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0. Karena X selalu ditulis lebih dahulu, baru Y. 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian minus 5,0 berarti X-nya minus 5, Y-nya 0, dan seterusnya. Kemudian gambarlah titik-titik 2,1, 4,1, 2,1,
4,1, kemudian 4,-1, 4,-1, dan apalagi satunya 2,-1. 2,-1. Kalau dihubungkan jadi seperti apa? Bangun apa? Persegi atau persegi panjang? Iya betul, persegi karena semua sisi-sisinya sama panjang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gambarlah titik-titik minus 2, minus 1, minus 1,0, 0,1. Minus 2, minus 1. Tadi berapa lagi? 0,1 ya. Oke. Kemudian minus 1,0, 1,2. Minus 1,0, 1,2. Ini menjadi seperti garis lurus. Kemudian jika koordinat titik A 2,4, B 2,-5, C minus 4,3, dan D minus 6,-7, tentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau 2,4, jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Udah ada jawabannya. Kalau 2,4, jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Kenapa nggak Mbak Mulyani aja? Nggak ada yang jawab. Nggak koneknya di mana? Bingungnya di mana? Iya deh. Kalau 2,4, jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Kalau 2,4, berarti jarak terhadap sumbu X-nya adalah 4. Jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 2. Kok bisa? Karena 2,4 itu letaknya di sini, 2,4. Di sini ya. Berarti dia jarak terhadap sumbu X-nya, kan itu tadi saya bilang jarak terhadap sumbu X itu menunjukkan nilai Y. Jarak terhadap sumbu Y menunjukkan nilai X. Berarti kalau misalnya dia terletak di 2,4, berarti jarak terhadap sumbu X-nya adalah 4.
karena nilai Y-nya adalah 4. Kemudian kalau jarak sumbu terhadap sumbu Y-nya adalah 2, berarti nilai X-nya adalah 2. Aduh, kenapa? Kok pada nggak masuk dari tadi? Materinya membingungkan kah? Makan dulu, sambil makan ya nggak apa-apa, Mbak. Liar. Yang mana yang bikin liar? Jangan nervous. Iya wes, nggak apa-apa wes, sambil dengerin musik. Ayo, bingungnya di mana? Sebenarnya ini materinya gampang loh. Cuma diulang-ulang aja. Ini tuh materinya tuh cuma bagaimana cara membaca dia koordinat kartesius. Intinya cuma gitu doang. Yang connect dari tadi cuma Mbak Eka. Kenapa kok nggak masuk otak? Loh, justru diulang karena supaya semakin paham. Oke, lanjut ya. Hongpao. Enaknya dapat hongpao. Sekarang kita langsung lanjut aja deh ke yang mana ya, soalnya ini materinya diulang-ulang terus. Langsung ya ke kegiatan 1.2. Memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sebenarnya beda soalnya. Iya bener. Soalnya beda, cuma tetap mengacu ke gambar yang sama. Jadi mungkin pusing kali ya lihat scroll atas, scroll bawah gitu. Setelah oh iya, lupa terus. Setelah kalian dapat menentukan koordinat suatu titik dan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam bidang koordinat, sekarang kalian akan mempelajari bagaimana koordinat titik tersebut terhadap titik tertentu A, B. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan masalah berikut. Masalah 1.2. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan itu kan ada pos utama, ada tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Sekarang perhatikan denah perkemahan di samping. Jadi pos utamanya itu adalah di sini. Tenda 1 ada di sini, tenda 2 di sini, pasar sini, pos 1 perumahan, pos 2 tanah lapang, hutan, teka-teki tersembunyi, tenda 3 pemakaman, kolam, tenda 4, dan pos 3. Semuanya ada posisinya masing-masing. Kenapa pos utama dijadikan titik asal? Karena dia yang utama. Jadi dia mungkin senternya dari perkemahan ini. Untung hari Minggu.
nggak hari Kamis. Jadi di dalam membuat denah kita bisa mengaplikasikan materi sistem koordinat ini yang lagi kita pelajari. Nah, untuk menentukan di mana saya harus meletakkan titik 0,0 kan berarti pusatnya ya, atau di sini disebut dengan titik asal. 0,0 itu adalah di lokasi yang merupakan pusat dari pusat kegiatan. Contohnya adalah di perkemahan ini. Pusat kegiatannya itu ada di pos utama, berarti dia diletakkan di posisi titik asal, yaitu 0,0. Terus selanjutnya dibuatlah denah sesuai dengan posisi masing-masing. Misal satu kotak ini menunjukkan 1 meter misalnya, berarti kan jarak pos utama ke tenda 1 kan ada 2 kotak nih, berarti jaraknya adalah 2 meter. Cukup dari pos utama cukup ke arah kanan sejauh 2 meter itu sudah ada tenda 1. Terus dari pos utama ke arah utara sejauh 2 meter itu nanti ketemu tenda 2. Dari pos utama ke arah barat sejauh 2 meter nanti ketemu tenda 3. Dari pos utama arah ke selatan sejauh 2 meter itu ketemu tenda 4. Bagaimana kalau saya mau ke perumahan? Nah, untuk menuju perumahan ini saya bisa melewati banyak jalur, banyak cara. Salah satu contohnya, saya pergi ke timur sejauh 6 meter, kemudian ke utara lagi sejauh 5 meter. Nanti saya sudah sampai ke perumahan. Atau saya bisa juga motong jalur ke sini, tapi saya harus menghitung dulu ini berapa meter. Kemudian kalau misalkan saya mau ke hutan, saya bisa berjalan ke arah barat sejauh 8 meter, kemudian ke arah utara sejauh 5 meter. Jadi ini adalah salah satu fungsi sistem koordinat untuk menentukan posisi dari masing-masing tempat. Salah satunya adalah di denah perkemahan. Kemudian pertanyaannya adalah untuk menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1 dan pos 1 terhadap pos utama, lakukan prosedur berikut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tentukan dulu posisi pos utama pada bidang koordinat. Iya betul, dipakainya minus. Minus itu bisa menunjukkan, misalkan kan tadi kan sudah tahu ya, kalau misalnya kalau ke arah kiri dari sini, dari titik asal ke arah kiri itu pasti negatif, ya kan? Kalau ke arah kanan itu pasti positif. Ke arah atas pasti positif, ke arah bawah pasti negatif. Nah, ini sebenarnya minus positif ini habis gini jadi makar tanah, Mbak. Nah, tadi saya mau apa ya? Dari titik asal ini, minus ini cuma sebagai arah aja, dia tuh terletak di mana. Karena dia terletak di sebelah kiri pos utama, maka dia terletak di posisi negatif. Kalau misalnya dia terletak di bawah garis X, berarti dia terletak di sumbu Y negatif, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang menentukan posisinya itu adalah pos utama ini. Sekarang bagaimana kalau posisi sentralnya ini tadinya kan di pos utama, saya pindah di pasar, jadi ini jadi titik 0,0. Nanti semua posisi yang ada di sini akan berubah tergantung dari posisi pasarnya ini.
paham? Nanti kita akan pelajari. Jadi pertama-tama tentukan dulu posisi pos utama pada bidang koordinat. Posisi pos utama ini akan menjadi titik asal, yaitu 0,0. Kemudian gunakan pos utama sebagai titik acuan dalam menentukan posisi tempat yang lain, posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, pos 1, dan lainnya. Kemudian setelah itu baru tentukan koordinat X dan Y-nya. Sudah, ini sama aja sih kayak tadi, perumahan ada di koordinat 6,5, artinya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Pemakaman ada minus 5, minus 2. Minus ini artinya ke kiri ya, minus ke kiri dan ke bawah. Berarti dia terletak 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah, dan seterusnya ya. Untuk menentukan sekarang bagaimana? Ini kan tadi kan udah ketahuan kan posisi koordinatnya masing-masing ya. Sekarang bagaimana kalau posisinya ini diubah, sentralnya jadi di pasar. Jadi pasar ini gimana ya caranya? Ini kan tadi ini kan tadi pos utama di sini, tenda di sini. Susah ya kalau misalkan pakai ini. Contoh aja deh ya. Misalnya ini titiknya 0,0. Titik A itu ada di sini. Misalnya ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A itu ada di mana? 2,2 ya. Titik B ini ada di 4, minus
3. Titik C ada di minus 5,3. Ini kalau titik pusatnya ini ada di sini nih, ada di 0,0 ini. Bagaimana kalau titik pusatnya saya geser? Saya geser jadi jadi di sini misalnya, di titik A ini. Berarti kalau begitu jadi seperti ini. Titik A ini tadinya kan 2,2 ya. Berubah menjadi 0,0. Kemudian ke sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 dan seterusnya ya. Ini jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 dan seterusnya. Ini jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham ya? Agak bingung nih, agak puyeng liatnya. Tapi maksudnya paham kan? Tadinya koordinatnya kan di sini ya. 0,0. Karena koordinatnya di sini 0,0, titik A itu ada di titik 2,2. B ada di 4, minus 3. C ada di minus 5,3. Sekarang titik sentralnya ini saya geser ke sini ke titik A. Jadi titik A ini yang tadinya 2,2 itu berubah menjadi 0,0 karena sekarang dia ada di titik sentral. Iya. Ibaratnya kayak mindahin markas besar. Sekarang B berarti berubah menjadi 2, minus 5. Ya benar. B berubah menjadi 2, minus 5. Kenapa 2, minus 5? Karena berdasarkan koordinat yang baru, B ini terletak di sumbu X sama dengan 2. Y-nya sama dengan minus 5. Berarti koordinat baru dari titik B adalah 2, minus 5. Betul. Sekarang kalau yang C jadi berapa? Yang C? Betul. Salah. Yang C. Hampir betul. Salah. Bukan 0. Dan tahu? C. Bukan 0. Kan nolnya di sini. Nolnya kan di sini. Betul. Jadi minus 7, 1.
Paham ya jadinya? Paham? Belum. Yang mana yang bingung? Saya ulang ya, sekali lagi. Fokus ya. Jadi, kan ada sistem koordinat. Sekarang lihat yang line biru dulu, jangan lihat yang line hijau. Di line biru ini, titik koordinatnya adalah di sini, 0,0. Kalau misalkan titik koordinatnya di sini, ada misalkan rumah A, rumah B, dan rumah C ya. Kalau misalkan titik koordinatnya di sini, rumah A ini terletak di posisi 2,2. Artinya dia terletak di sumbu X sama dengan 2, di sumbu Y juga sama dengan 2, ya kan? Kalau koordinatnya ada di sini. Titik asalnya di sini. Kalau titik asalnya ada di B, berarti dia terletak di posisi sumbu X sama dengan 4, sumbu Y sama dengan minus 3, berarti dia koordinatnya adalah 4, minus 3. Sekarang kalau misalnya dia ada di titik C, di titik C ini dia terletak di sumbu X sama dengan minus 5 dan sumbu Y sama dengan 3, jadi minus 5,3. Ini kalau misalkan koordinatnya ada di sini. Paham kan sampai sini? Paham ya? Sekarang saya ubah titik koordinat asalnya itu nggak di sini lagi. Saya ubah ke titik A sini. Jadi titik A sini yang tadinya 2,2 karena saya jadikan dia sebagai titik asal, jadi dia berubah menjadi 0,0. Akhirnya karena titik asalnya saya ubah, berarti saya butuh koordinat baru dong. Berarti dari titik A ke atas itu menjadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Titik A ke bawah itu menjadi 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 dan seterusnya. Titik A ke kanan itu menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri jadi 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, karena itu titik A koordinatnya berubah menjadi 0,0. Titik B koordinatnya berubah menjadi 2, minus 5. Kenapa 2, minus 5? Karena di koordinat yang baru B ini terletak di sumbu X sama dengan 2 dan di sumbu Y sama dengan minus 5. Berarti koordinat yang barunya adalah 2, minus 5. Kalau yang C ini terletak di sumbu X sama dengan minus 7, di sumbu Y sama dengan 1. Berarti untuk yang C dia terletak di koordinat minus 7,1. Sampai sini paham? Sudah paham? Jadi pada intinya adalah
Kalau koordinat berubah, kalau titik asal berubah, maka koordinat juga pasti berubah. Paham ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ini pada dasarnya sama saja. Sekarang coba amati kembali gambar 1.6. Jika Edo, Lani, dan Siti diminta Pak Sutedo untuk menentukan posisi perumahan terhadap tenda 2, Edo menjawab 6,2. Saya catat ya. Edo (6,2). Kemudian Lani 7,3. Nggak ada gambar. Yang lainnya. Kemudian Siti menjawab 6,5. Saling melengkapi ya Mbak Mulyani sama Mbak Eka ini. (6,5). Sekarang pertanyaannya adalah, seandainya kalian melihat kondisi semacam itu, tulislah pertanyaan yang berhubungan dengan kebenaran posisi perumahan tersebut terhadap tenda 2. Koordinat berapa tempat terhadap tenda 1 dan tenda 3, posisi perumahan terhadap tenda 3. Intinya adalah titik asalnya ini diubah menjadi ke tenda 2. Terus setelah itu kita diminta untuk mencari posisi perumahan. Sekarang ya, kita lihat. Sekarang tenda 2 kan di sini ya. Pos utama di sini. Tadinya ini adalah titik asalnya. Sekarang saya ganti titik asalnya menjadi tenda 2. Di sini. Berarti ini tenda 2 ini menjadi 0,0. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini menjadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10 dan seterusnya. Ini ke sini menjadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 dan seterusnya. Oh iya, maaf. Ini gak kelihatan ya? Ini ke sini jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 dan seterusnya. Ini ke sini jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 dan seterusnya. Ini ke sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ke sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sinyal saya memang sedang jelek sih. Jadi, kalau misalnya titik asalnya saya pindah ke sini, ke tenda 2 di sini, maka koordinat perumahan berubah menjadi berapa?
Ada yang tahu? Koordinat perumahan 6, salah, bukan 6,5. Kan titik asalnya kan sudah diubah dari sini ke sini, berarti 3 bukan lagi 3 tapi jadi 1. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sengaja nggak saya ubah soalnya takut bingung nanti. Berarti 6,3. Ya, betul. Betul. Berarti jawaban siapa yang benar? Nggak ada. Nggak ada jawaban siapa-siapa yang benar. Yang benar adalah 6,3. Sekarang bagaimana kalau misalnya pasar? Pasar menjadi 4,1 karena dia ada di posisi 4 dan di posisi 1. Gak kelihatan ya? Sinyalnya ini nih jelek nih. Kemudian kolam itu menjadi minus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 3, minus 6. Dan seterusnya. Paham ya? Pada intinya paham ya? Kalau misalkan titik koordinatnya digeser-geser, titik asalnya. Ini sama aja sih. Ini kita belum belajar, jadi dilewatin dulu. Ini dilewatin dulu. Tapi langsung ke latihan 1.2 ya. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Ada dari A ya, ada minus 7,7, B minus 6,4, C minus 3,3, D 0,2, E 2,4, F 5,5, G 6,2, H 4,0, I 3,-4, J 1,-5, K minus 2,-4, L minus 4,-5, dan M minus 7,-7. Kemudian sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang kuadran 1 titiknya mana aja? Kuadran 1 D, E, F, G, H. H juga ya. Kemudian kuadran 2
ada A, B, dan C. D-nya kan masuk kuadran 1. Kemudian karena D ini kan 0 ya, 0,2. Biasanya 0 itu bukan, biasanya 0 ngikut ke yang positif. Biasanya sih, nggak pernah ngikut yang ke negatif. Jadi, untuk hal ini, kuadran 2-nya hanya ABC. Kuadran 4. Perjuangan ya, Mbak. Kuadran 4 berarti I dan J. Kemudian kuadran 3 ada K, L, dan M. Gampang ya. Kemudian sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Titik G di sini. Sebutkan koordinat titik A, B, dan C terhadap titik G. Berarti kalau ada soal seperti itu, titik asalnya yang tadinya di sini dipindah ke sini. Jadi ini yang tadinya titik G, ini jadi titik G ini 6,2 diubah menjadi 0,0. Kemudian tarik deh garis. Seret. Berarti titik A menjadi berapa? Ini kan tadinya 0 ya. Berarti kan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12, minus 13. Minus 13, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A-nya ini menjadi minus 13,5. B-nya menjadi minus 12,2. C-nya menjadi, kalau ini minus 12, minus 11, minus 10, minus 9. Minus 9,1. Paham ya? Jadi, kalau ada soal seperti ini, berarti titik asal koordinatnya diubah. Sebutkan koordinat titik E, F, G, H terhadap titik J. Tadi kan koordinatnya diubah ke titik G, sekarang diubah ke titik J. Caranya sama seperti yang tadi. Bisa dicoba nanti di rumah. Kemudian tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik A sampai titik G. Coba sekarang, tadi kan biasanya saya yang sebutin ya koordinatnya, sekarang coba teman-teman yang sebutin koordinat titik F itu berapa? F, koordinat titik F. Yakin 1,1? F loh. F. Berarti kan titik asalnya kan di sini kan, pertemuannya kan di sini ya, X dan Y. Iya betul, 1,2. Berarti kan ke sini 1, ke sini 1, 2. Berarti koordinat titik F adalah 1,2. Sekarang kalau titik A. Kalau titik A gampang ya. Dia kan ada di tengah-tengah.
pas, berarti dia 0,0. Kemudian titik D. Titik D baru minus 1, minus 1. Pokoknya kalau ke kiri dia pasti minus, kalau ke bawah juga pasti minus. Kemudian titik E. Titik E ini ada di 1, minus 1. Ini titik E. Titik G ini ada di minus 2, 2 dan seterusnya. Sekarang tentukan koordinat titik J. Sekarang ya. Iya benar. E-nya kayak F. A, B, C, D, E, F, G, H. H kan pasti di sini ya. Kan dia kayak membentuk lingkaran gini kan. H ini pasti di sini. I pasti di sini dan J pasti di sini. Berarti titik J ada di koordinat berapa? J ada di koordinat 2,3. Ya, betul, 2,3. Bagaimana kalian menentukan titik J? Dari melihat pola dari titik-titik sebelumnya. Ini ke sini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jadi kita melihat pola. Kemudian dalam bidang koordinat, seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri, satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kanan, satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri, satu satuan ke bawah, satu satuan ke kanan, dan seterusnya. Tentukan. Wah, ini kita belum belajar ya. Ini nanti belajarnya di kelas 9 supaya gampang. Jadi ini hubungannya sama barisan dan deret. Jadi ini nggak usah kita pelajarin dulu karena tadi sengaja kita skip ya. Kemudian lanjut ke nomor 4. Gambarlah 4 titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke. Kalau gitu berarti gambarnya gini aja. Ini misalnya 1, 2, 3, 4 ya. Asik loh sebenarnya. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Emang sih kalau misalnya kalau misalkan bingung kadang suka mumet sih. Tapi kalau misalkan nanti bingung terus ternyata ketemu jawabannya dan benar, itu tuh rasanya tuh seneng, jadi asik ya nggak sih? Saya sih ngerasanya gitu. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Ini 1, 2. Ya, relax.
Oke, sekarang diminta adalah 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Gambarkan 4 titik. Berarti semuanya kita gambar 4 punya titik 4,4 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini berarti 4. Ke atas juga 4. 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya ada di sini. Dan di sini. Dan di sini. Dan di sini. Kenapa? Karena dimintanya adalah jaraknya sama, X dan Y-nya itu 4 satuan. Dari titik A misalnya ke titik X itu kan 4 satuan, ke titik Y juga 4 satuan. Dari titik B ke titik X itu 4 satuan, ke titik Y juga 4 satuan. Bedanya ada positif, ada yang negatif. Kalau yang C ini minus 4, minus 4. Yang D ini 4, minus 4. Paham ya? Sekarang gambarlah 4 titik yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Berarti jarak terhadap sumbu X ini lebih besar daripada jarak terhadap sumbu Y. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Misalnya jarak terhadap sumbu X lebih besar dari jarak terhadap sumbu Y. Artinya nilai Y lebih besar daripada nilai X. 2 kali lebih besar daripada nilai X. Berarti kalau nilai X-nya 1, Y-nya harus 2. Kalau misalnya Y-nya 2, kalau misalkan nggak muat ya. Kalau misalkan di sini aja X-nya minus 1, berarti Y-nya harus minus 2. Kemudian kalau misalnya X-nya 2, berarti Y-nya harus 4. Kalau X-nya minus 2, berarti Y-nya harus minus 4. Nanti jadinya satu garis lurus seperti ini. Kemudian ada berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu X 3 satuan, dari sumbu Y 5 satuan. Ada berapa banyak titik? Ada banyak ya. Kalau misalkan skala jaraknya 1-1, berarti kan kesini aja udah ada 5 titik. Kalau kesini ada 3 titik. Belum lagi kalau misalkan di sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, dan seterusnya. Jadi kurang jelas ya kalimat pertanyaannya. Oh, ini nih. Sekarang ada persegi ABCD. A-nya ini ada di titik 0,0. B-nya ada di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. B-nya ini ada di titik A kecil, 0. Ada yang tahu nggak? Kira-kira di titik C ini berapa? Aduh, maaf, lupa terus. A-nya ini ada di titik 0,0. B-nya ini ada di titik A kecil, 0. C-nya ini kira-kira ada yang tahu nggak? Ada di titik berapa?
Ada yang tahu titik C? Nggak ada yang tahu? Nebak deh. 1,1. Kan di sini A kecil. Kan berarti kan kalau misalnya A kecil, 0, berarti nilai A ini adalah nilai X, ya kan? 0 ini adalah nilai Y. Berarti nilai X di sini adalah A kecil. Sekarang nilai Y di sini kita kan nggak tahu, maka di sini kita bisa kasih permisalan nilainya adalah A, B. Kenapa koma B? Karena kita nggak tahu di sini itu nilainya berapa. Jadi kita kasih permisalan B. Sekarang yang D ini menjadi apa? Ada yang tahu? X-nya itu kan sama dengan 0, ya kan? Kalau yang D berarti 0, sedangkan Y-nya ini sudah kita anggap B, berarti 0, B. Paham? Kenapa bisa seperti ini? Sekarang coba kita lihat dulu ya contoh yang selanjutnya. Ya, silakan. Dari mana? Ayo dipandang-pandang dulu. Dari mana kok bisa seperti itu? Jadi kan biasanya kan kita kan belajarnya kan koordinat itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau -1, -2, -3, -4 dan seterusnya ya. Tapi di sini dia yang ngasih soal itu nggak ngasih tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena dia tidak ngasih tahu nilai X dan nilai Y-nya, maka bisa kita berikan permisalan. Karena di sini dia bilang nilai X ini sama dengan A, kan tadi kan penulisannya B A, 0, ya kan? Enggak, saya senang kalau banyak yang nanya, jadi malah saya malah bingung kalau pada diem, pada ngerti atau nggak ngerti. Makanya kalau misalkan lagi di kelas ditanya aja yang sering, nggak apa-apa. B ini kan adalah A, 0 ya. Berat A ini kan maksudnya adalah saya kan tadi selalu bilang kalau koordinat itu selalu ditulis X, Y. Berarti kalau penulisannya A, 0, berarti A ini menunjukkan X. A ini menunjukkan nilai X, 0 ini menunjukkan nilai Y. Nah, di sini karena di sini B A, 0, berarti dia secara tidak langsung ngasih tahu kalau di titik ini nilainya adalah A. Karena Y-nya itu sama dengan 0, berarti di titik ini nilainya adalah A. Sekarang saya mau cari tahu nilai C. Nilai C ini saya butuh nilai X dan nilai Y. X-nya karena dia sejajar dengan B, berarti kan saya sudah pasti tahu kalau ternyata X-nya ini ada di posisi A. Sekarang saya tinggal nyari yang Y. Nah, karena yang Y-nya ini nggak ada permisalan, berarti saya kasih permisalan sendiri A, B. Nah, sekarang saya cari nilai D. Nilai D ini saya kan tahu D ini sejajar dengan C. Berarti dia memiliki nilai Y yang sama dengan nilai
C, ya kan? Karena tadi nilai Y-nya di C ini saya udah kasih B, berarti di sini saya juga harus menggunakan B. Jadi 0, 0, B. Nggak apa-apa dikasih permisalan, nggak apa-apa, asalkan konsisten. Kalau misalkan di sini dikasih B, di sini juga B. Jangan misalkan di sini A, B, ini 0, C. Jadi nanti nggak konsisten, jadi salah. Nggak apa-apa. Gitu ya, ngerti kan maksudnya? Sekarang coba kita lihat yang FGH. Ini kan yang E-nya ini kan 0,0. Sekarang yang F-nya ini A,0. Berarti kan secara tidak langsung dia sudah memberitahu kalau di titik X ini nilainya adalah A. Sekarang kita lihat yang H. Yang H ini dia ngasih tahu juga kalau misalkan di titik ini nilainya adalah 0, B. Karena di titik ini nilai X-nya adalah 0, berarti secara tidak langsung dia juga ngasih tahu kalau di sini nilai Y-nya adalah B. Sekarang saya mau cari nilai G. Nilai G ini kan saya harus tahu nilai X dan Y kan? X-nya saya udah dapat dari sini karena G ini sejajar dengan nilai F, berarti kan nilai X-nya ini kan pasti sama. Berarti nilai X-nya juga A. Dan G ini juga sejajar dengan yang H ini. Karena dia sama tinggi, berarti nilai Y-nya juga sama, yaitu B. Berarti titik G ini koordinatnya adalah A, B. Paham? Paham ya? Oke, sekarang jika ini nyambung ya. Jika QR ini dibilang 6 satuan, berarti ke sini itu adalah 6, ya kan? QS itu adalah 4 satuan, berarti sampai sini adalah 4. Tentukan koordinat titik-titik segitiga QRS. Jadi dimulai dari Q ini adalah 0,0. R ini adalah 6,0 dan S ini adalah 0,4. Gampang ya? Jika QR sama dengan A dan QS sama dengan B, tentukan koordinat titik Q, R, dan S. Berarti kalau ini diganti A, 6 ini diganti A, 4 ini diganti B, berarti ini tetap 0,0. Ini jadi berapa? Ini jadi berapa? 6-nya diganti A, jadi A, 0. Ya, betul. Kemudian yang ini, yang S, jadi 0, B. Karena kan tadi 4-nya diganti jadi B, 6-nya diganti jadi A. Jadi 0,4 diubah menjadi 0, B. 6,0 menjadi A,0. Paham? Paham ya? Oke, karena waktunya sudah kurang dari 3 menit. Wah, kita masih punya ini ternyata ya. Memahami posisi garis ini bisa kita lanjut minggu depan.
pertemuan mendatang besok berarti ya. Oke, kalau gitu mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat.